Saya minta Esther Tari pimpin doa. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk mulai kegiatan kita hari ini. Ya Tuhan, kembalikan anak-anak-Mu, mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga sore ini Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan ibadah roket kami sore ini Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah semua itu dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, recordingnya. Ya ampun. Ini kalau host jadi host dan sekaligus pembicara ini begini nih. Nah, jadi untuk setiap orang Kristen yang percaya dan sudah dibaptis, pada saat dia menerima Tuhan Yesus pertama kali terus memutuskan untuk dibaptis, itu adalah Paskah pertama, perayaan Paskah pertama, Paskah pribadi. Memang kita merayakan Paskah sebagai orang Kristen, toh. Tapi secara pribadi kita harus mengalami Paskah. Kapan mengalami Paskah secara pribadi? Yaitu pada saat kita percaya Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Pelajaran satu bulan lalu ada ayat-ayatnya di sana, nanti lihat lagi ya. Semua nanti bisa buka kembali di YouTube-nya GBI Rock, cari roket tanggal berapa itu 4 minggu yang lalu itu. Nah, itu pelajarannya di sana. Nah, setiap orang mengalami Paskah dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita merayakan Paskah? Ingat, pertama kita harus ingat bahwa kita ini sudah diselamatkan. Bahwa kita ini sudah punya tanda darah Tuhan Yesus. Bahwa kita ini, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membeli kita. Jadi waktu kita percaya pada Tuhan Yesus dan dibaptiskan, itu sama dengan dalam alam roh, Tuhan Yesus membeli kita dengan harga darah atau nyawanya. Membeli dari siapa? Membeli dari iblis. Jadi waktu sebelum kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita ini miliknya iblis. Kenapa? Karena kita lahir pun itu lahir dari dosa. Kenapa? Karena semua manusia telah berdosa. Ingat ya, itu ya pelajarannya. Semua manusia telah berdosa, tidak terkecuali papa, mama, orang yang berdosa. Loh, kan mereka sudah percaya Tuhan Yesus, iya. Tapi setiap saat setelah percaya Tuhan Yesus itu masih terus harus bergumul, hati, perasaan, itu masih setiap saat masih bisa marah, masih bisa jengkel, masih bisa ada pahit. Nah, pada saat itu setiap saat itu lalu pada waktu kita dilahirkan pun itu juga mewarisi dosa-dosa ini karena firman Tuhan berkata semua orang telah berdosa, semua tidak ada kecuali. Tidak ada ditulis di sana kecuali bayi-bayi, enggak ada. Cuman di Alkitab disebutkan bayi-bayi Tuhan taruh, Tuhan kasih alat senjata untuk melawan si iblis, yaitu di mulutnya bayi-bayi Tuhan kasih senjata untuk melawan si kekuatan si iblis, hanya itu. Tapi tidak disebutkan bahwa bayi itu tidak berdosa, tidak ada disebutkan. Jadi kita ini orang yang berdosa, itu sebabnya kita harus diselamatkan. Nah, setiap orang yang berdosa itu menjadi miliknya iblis, dijadikan budaknya iblis, dijadikan budaknya dosa. Nah, waktu kita percaya terima Tuhan Yesus, lalu kita dibaptis sesuai firman Tuhan, kita menjadi anak Allah, kita ini dibeli lunas dengan darah Tuhan Yesus, sehingga dalam hidup kita ada tanda darah. Nah, jadi waktu merayakan Paskah pertama ingat, oh Tuhan terima kasih saya sudah dibebaskan. Saya ini dulunya budaknya iblis, sekarang saya menjadi miliknya Tuhan Yesus. Sekalipun saya ini dibeli tapi saya tidak diperlakukan sebagai budak. Saya adalah anak Allah. Nah, itu pertama. Lalu kedua harus dihadapi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan ketiga, harus melakukan komitmen ulang, rekomitmen.
komitmen ulang, janji ulang. Karena selama 1 tahun dari waktu merayakan Paskah tahun lalu sampai merayakan Paskah pada saat ini misalnya, itu kita jatuh bangun. Oh, saya jatuh bangun, saya jatuh dalam dosa lagi, lalu minta ampun lagi, lalu jatuh dalam dosa lagi, lalu minta ampun lagi. Nah, pada waktu tahun kita merayakan Paskah itu kita ingat, kita memperbarui kembali komitmen kita. Memang kalau sudah dibaptis, itu kan boleh ikut perjamuan kudus, memang kita komitmen. Tetapi komitmen kita itu harus menjadi sebuah komitmen lebih besar lagi pada waktu kita merayakan Paskah. Nah, itu perayaan Paskah ya. Jadi yang sudah dibaptis, setiap kali merayakan Paskah ingat hal-hal seperti itu. Ingat bahwa kamu bukan milikmu lagi. Kamu itu bukan bukan milik dirimu, bukan milik orang tuamu. Kamu miliknya Tuhan. Kamu itu anaknya Allah. Jadi kamu tuh bukan anak sembarangan. Kamu tuh anak yang berharga. Kamu itu remaja yang keren, yang luar biasa dicintai oleh Bapa di surga. Ya, itu yang harus diingat pada waktu merayakan Paskah, ya. Oke. Nah, jadi itu hubungannya antara Pesah, Paskah baik pada zaman orang Israel maupun pada zaman saat ini di mana kamu hidup menjadi orang Kristen, ya. Nah, waktu kita belajar hari-hari raya, Ibu sudah sampaikan ada 3 hari raya besar. Memang ada 7 hari raya yang harus dirayakan. Pertama, Pesah. Kedua, hari raya roti tidak beragi. Ketiga, hari raya buah sulung. Nah, 3 hari raya ini dalam satu kelompok dirayakan 1 kali. Jadi 3 hari raya dirayakan berturut-turut dalam 3 hari. Lalu kemudian ada kelompok kedua yang dirayakan kalau menurut kalender internasional seperti yang kita pakai, maka itu selalu dirayakan antara bulan April, bulan Mei, antara itu ya, sekitar bulan April. Namanya Hari Raya Shavuot. Coba katakan bersama-sama 1 2 3 Shavuot 1 2 3 dibuka dulu, jangan mute, di-unmute semua, tolong. Yuk, semua. Di-unmute ya. Oke, 1 2 3 Shavuot. Shavuot. Iya, Shavuot. Tulisannya ini ya. Kelihatan ya? Shavuot. Oke. Jadi ini hari raya besar kedua, kelompok kedua yang harus dirayakan oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Sabat tidak perlu merayakan di Yerusalem, sekalipun ada sabat besar. Sabat itu tiap minggu, tapi ada sabat 7 tahun. Jadi selama 7 tahun tanah tidak boleh dikerjakan sabat besar. Nah, itu tidak perlu pergi ke Yerusalem. Tapi untuk hari raya Paskah, Pesah, roti tidak beragi, buah sulung, Shavuot, terus nanti ada kelompok beberapa 3 hari raya besar lagi yang dirayakan dalam satu kurun waktu yang bersamaan. Maksudnya berturut-turut gitu ya. Itu ada namanya hari raya Sukot atau Pondok Daun. Di sana ada Yom Kippur, terus ada satu lagi Rosh Hashanah, ya, hari raya Rosh Hashanah, hari raya Sukot, terus hari raya Yom Kippur. Rosh Hashanah adalah tahun baru, kemudian Sukot itu Pondok Daun, kemudian yang terakhir itu adalah Yom Kippur. Nah, itu hari raya. Nah, 7 hari raya besar nih yang diatur oleh firman Tuhan di Imamat, di Keluaran. Tuhan bicara kepada Musa harus dirayakan. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang Shavuot. Shavuot ya. Oke. Shavuot dari Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Nah, ini sebenarnya Ibu sudah khotbahkan di umum, cuman kali ini Ibu sampaikan secara perlahan-lahan. Bila perlu dicatat ya, perlu dicatat nanti supaya waktu ditanya, jangan lupa loh. Tadi emas sudah diserahkan, hadiah emas sudah diterima oleh Melisa dan oleh Elia. Nanti Sheva menerima emas itu dititipkan di eyangnya Sheva di Surabaya oleh Kak Joy. Nah,
akan ada beberapa pertanyaan lagi dalam kesempatan mendatang dan diberikan hadiah emas lagi. Tunggu saja waktu. Jadi terus pertanyaan-pertanyaan tentang firman Tuhan ini diikuti ya. Nah, jadi Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Ibu minta Noval, tolong Noval bantu baca ayat ini. Noval? Ya, Nah, silakan baca ayat ini. Imamat 23 ayat 15-16. kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Ayat 16, sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Oke. Itu tadi ayat 16 ya. Nah, jadi waktunya adalah 7 minggu setelah hari di mana kita membawa berkas persembahan unjukan. Ini adalah setelah hari raya buah sulung. Nah, ingat hari raya buah sulung ini hari raya orang Kristen apa ini? Tadi. Kalau Israel menyebutnya hari raya buah sulung. Kalau orang Kristen apa? Sebutannya apa? Dersa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, good. Oke. Ingat itu ya. Jadi kita harus mulai melakukan dengan sebuah pengertian, pemahaman ya, enggak perlu ikut-ikutan karena kalau di kalender kita disebutkan bahwa perayaan Paskah itu di hari Minggu kebangkitan Tuhan, itu salah. Itu salah banget. Oke. Nah, jadi setelah 7 minggu setelah hari raya buah sulung atau hari kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus itu kira-kira 50 hari. Jadi 7 minggu kan 49 ya. 49 tambah ya Israel itu ada hari-hari di mana itu 28. Karena perhitungannya mereka itu adalah pakai bulan bukan pakai matahari. Tapi Ibu nggak bahas itu, Ibu juga nggak terlalu tertarik membahas itu. Nah, kemudian tadi sudah diatur sudah dibacakan oleh Noval ya. Jadi sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus menghitung lagi 50 hari. Nanti lihat ya. 50 hari lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan Syavuot. Nah, jadi Syavuot. Nah, apa sih Syavuot itu? Syavuot itu adalah pada saat itu ya, memperingati hari di mana Allah memberikan hukum Taurat kepada seluruh bangsa Israel yang berkumpul di Gunung Sinai. Jadi ini ayat-ayatnya itu, sebentar ya Ibu ambil Alkitab ya. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu disuruh Tuhan kumpul di Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat. Memang yang menerima dua loh batu itu yang menerima langsung adalah Musa. Tapi ada saat di mana orang-orang Israel itu menyaksikan. Kita lihat ya, sebentar. Jadi Syavuot, ingat-ingat, Syavuot adalah hari di mana orang Israel memperingati Allah memberikan 10 perintahnya atau Taurat. Atau di mana Allah pertama kali memberikan firman-Nya untuk mengatur kehidupan orang-orang Israel sebagai satu bangsa. Dengan kata lain, Syavuot adalah hari di mana orang-orang Israel menerima
konstitusi atau undang-undang dasar. Karena Israel itu adalah bangsanya Allah, mereka adalah umatnya Allah. Waktu begitu mereka keluar dari Mesir, itu mereka resmi menjadi umatnya Allah dan Allah adalah raja. Nah, ketika Allah menjadi raja, maka Allah berhak untuk mengatur kehidupan mereka. Allah berhak memberikan hukum dan hukum Allah adalah firman-Nya. Firman Allah menjadi hukum. Nah, 10 perintah Allah dalam 2 Lauh Batu itu menjadi konstitusi, menjadi undang-undang dasar bagi orang Israel. Dan pertama kali itu kejadiannya dirayakan dalam hari raya namanya Syavuot. Coba sekarang kembali lagi ucapkan bersama-sama Syavuot. 1, 2, 3. Ya, Syavuot. Oke. Nah, tadi Ibu bilang bahwa ada dari 7 hari raya besar, 7 hari raya ada dikelompokkan dalam 3 kelompok hari raya yang harus dirayakan untuk dengan cara mereka pergi ke Yerusalem. Nah, pengelompokan ini aturannya disebut sebagai ini. Shalosh Regalim ini. Shalosh Regalim ya. Tunggu sebentar ya. Ini ingat-ingat ya, supaya kalian juga mulai belajar-belajar bahasa Ibrani gitu loh, supaya keren gitu ya. Nah, ini tulisannya ini. Ini Shin Shalosh Regalim. Aduh, susah ini. Kalau bahasa Ibrani itu kan dari kiri ke kanan gini ya. Coba ikuti kata-kata 2 kata ini Shalosh Regalim. 1, 2, 3. Regalim. Ya. Shalosh Regalim. Lagi 1, 2, 3. Regalim. Good. Nah, jadi 3 hari raya besar yaitu Pesah, Syavuot, terus nanti Sukot itu mereka masuk dalam Shalosh Regalim, yaitu 3 hari raya besar yang harus dilakukan dengan cara aliyah. Aliyah ini mereka melakukannya ibadah ke Yerusalem, yaitu di tembok ratapan itu ya. Di tembok ratapan kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mereka pergi ke Bait Allah harus pergi. Kalau yang lain-lain nggak apa-apa, nggak pergi. Oke, next slide ya. Ibu akan jelaskan pelan-pelan supaya kalian paham ini. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Secara tradisi ada 3 kali festival syara, Shalosh Regalim ya, yaitu Pesah atau Paskah, Hari Raya Syavuot, dan Hari Raya Sukot. Nah, kalau Syavuot itu bagi orang Kristen adalah Hari Raya Pentakosta. Kata Pentakosta ini adalah muncul di Perjanjian Baru. Ini kata Yunani ya. Kalau Syavuot ini kata Ibrani. Penta artinya 5 ya. Pentakosta artinya hari yang ke-50 gitu. Nah, jadi Pentakosta kita sudah tahu orang Kristen bahwa pada saat hari Pentakosta itu hari di mana Allah mencurahkan rohnya kepada murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng. Nah, jadi hari raya Syavuot itu pada masa lalu dirayakan sebagai hari di mana undang-undang dasar orang Israel diberikan oleh Allah di atas Gunung Sinai, atau dengan kata lain hari di mana Allah memberikan firman-Nya yang tertulis di atas loh batu kepada Musa yang mewakili orang Israel. Nah, itu Syavuot. Nah, sementara orang Kristen memperingatinya, merayakannya sebagai hari Pentakosta. Nah, selama ini kita hanya mengerti, kita hanya diajari bahwa di hari raya Pentakosta, orang Kristen itu merayakan turunnya Roh Kudus. Jadi, turunnya Roh Kudus cuman diartikan sebagai turunnya manifestasi karya Roh Kudus seperti bahasa lidah, gemeter-gemeter, tumbang, terus karunia-karunia, hanya diartikan seperti itu. Padahal itu
Memang tidak salah, tapi itu pengertian yang sangat-sangat super duper sempit. Yang sebenarnya adalah di hari raya Pentakosta, ketika Roh Kudus turun dicurahkan memasuki setiap orang yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, disitulah Roh Kudus sedang membongkar semua kotoran di dalam hati, semua kotoran di dalam pikiran, membuangnya, lalu kemudian Roh Kudus setiap detik dengan pelan-pelan mengukir, menulis konstitusi, menulis undang-undang dasar, menulis firman Tuhan yang tertulis di Alkitab tapi belum tertulis di hati kita. Roh Kudus mulai menulisnya. Nah, kadang-kadang waktu Roh Kudus mulai menulis dengan cara menegur waktu kita mau melakukan sesuatu, kemudian Roh Kudus berkata, jangan, ingat gak firman Tuhan itu berbicara begini. Itu Roh Kudus sedang berusaha, sedang melakukan penulisan, mengukir firman Tuhan di hati kita. Tapi terus kita membantah. Roh Kudus tidak pernah berhenti dan putus asa karena dia adalah Roh Allah. Dia akan terus membuat hati kita biar lunak, supaya gampang ditulis. Nah, itu tiap saat ditulis itu seumur hidup. Itu Roh Kudus, itu hari raya Pentakosta. Dan untuk supaya hati kita lembut dan Roh Kudus gampang untuk mengukir undang-undang, mengukir firman Tuhan di hati kita, sehingga kita ini benar-benar firman itu menjadi daging buat kita. Firman itu menjadi nyata buat kita. Itu butuh orang yang harus pernah mengalami dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau belum penuh, itu sama seperti orang, mungkin kalian bertanya, loh kalau kita percaya Tuhan Yesus katanya itu Roh Allah, bukankah Bapa? Ketika orang bisa menyebut Allah itu ya Aba ya Bapa, itu Roh Allah yang menuntun kita bicara, ya betul. Tapi Roh Allah baru menuntun dari luar. Dia belum berkuasa dalam diri kita karena belum kita izinkan memenuhi kita. Nah, kata dipenuhi Roh Kudus itu artinya kita menyerahkan tubuh, pikiran, perasaan total semua dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga pada saat kita dikuasai oleh Roh Kudus itu kita jadi manifestasi. Orang mungkin melihat kita ini aneh, gak masalah. Tapi pada waktu kita termanifestasi karena kepenuhan Roh Kudus itu, pada saat yang sama Roh Kudus sedang membuat hati kita tuh jadi lunak, lembut, supaya waktu dia menulisi dengan firman Tuhan pelan-pelan itu gak susah. Kita menjadi, dengan kata lain, kita menjadi orang-orang pribadi yang penurut, tidak keras hati. Nah, itu kejadian di hari raya Pentakosta yang orang Israel rayakan sebagai hari raya Shavuot. Nah, pertanyaannya adalah begini. Loh, Bu, saya pernah dipenuhi Roh Kudus loh. Saya sudah berbicara bahasa lidah. Tahu ya bahasa lidah ya. Misalnya kita ada macam-macam bunyinya. Nggak ada artinya, memang iya. Karena tidak bisa dimengerti oleh otak. Karena itu otak hanya bisa memahami bahasa yang bisa dipahami oleh otak, yaitu paling tinggi bahasa manusia. Bahasa manusia yang paling sulit apa sih? Manusia cuma itu bisa ngerti. Nah, kalau bahasa lidah itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh roh kita. Nah, roh kita ini tak terbatas karena roh kita yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, sudah disucikan oleh Roh Kudus. Roh kita ini memiliki kemampuan yang tidak terbatas dalam berkomunikasi, menggunakan bahasa roh dengan Allah, melalui manifestasi bunyi-bunyi yang lidah itu dibolak-balik gitu ya, sepertinya seperti itu. Nah, itu kita sedang menguatkan diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang, karena sudah terus dipakai bahasa lidah itu, bunyinya tetap ada, tapi terus-terusan melawan ketika Roh Kudus menulis, mau mengukir firman Tuhan.
di dalam hati, ditolak, tidak mau taat. Nah, ini akhirnya membuat hati kita keras, tapi kita tetap menggunakan bahasa itu. Jadilah kita manusia munafik. Makanya Tuhan suruh kita ini perjamuan kudus yang sudah dibaptis ya. Makanya itu untungnya bagi anak-anak yang sudah dibaptis. Karena apa? Harus ikut perjamuan kudus. Karena sebelum makan perjamuan kudus, harus beres di hadapan Tuhan. Nah, pemberesan ini seperti orang bongkar-bongkar sampah. Buang sampah semua. Supaya apa? Supaya ingat bahwa kita pernah dipenuhi Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu tujuannya adalah untuk mengukir, sama seperti Allah mengukir batu itu, diukir tulisan firman-Nya, dan firman-Nya menjadi undang-undang dasar bagi bangsa Israel, bangsa pilihan. Nah, kalau hati kita tertulis firman Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus, satu saat Tuhan Yesus akan melihat, so ada tertulis kosonde ini dia pung hati. Mulut mah bunyi firman, tapi dia pung hati, maaf ya, aduh Sasha, tante jadi ngomongnya pakai bahasa Kupang nih. Jadi Tuhan Yesus selalu merindukan hati kita ini tertulis firman. Kalau dulu Allah menulis firman-Nya di batu, sekarang Allah ingin menulis firman-Nya di hati setiap manusia percaya. Nah, waktu dia mengukir itu satu saat, Tuhan Yesus melihat, loh, kok nggak terukir ya? Mulutnya kok ngomong firman bagus ya? Tapi hatinya kok nggak terukir. Nah, ini pasti ada sebuah tindakan penalti dari Tuhan Yesus, nanti kita akan pelajari berikutnya ya. Jadi, apa yang kita dapatkan informasi dari guru sekolah minggu, dari pendeta-pendeta yang lain, bahwa hari raya Pentakosta itu hanya Roh Kudus turun ke pribadi-pribadi yang membutuhkan, yang meminta dengan sungguh-sungguh Kak, sesuai firman Tuhan. Barang siapa meminta dia akan diberi, barang siapa mencari dia akan mendapatkan, dan segala macam. Hanya sekedar turunnya Roh Kudus, hanya sekedar kepenuhan Roh Kudus. Kalau cuma sampai di situ, itu pengertian yang sangat sempit. Sekarang Ibu tunjukkan bahwa di hari raya Pentakosta, betul Roh Kudus turun, tapi tujuan utama Roh Kudus adalah bukan cuma bersih-bersih, tapi Roh Kudus itu akan mengukir di hati kita firman Tuhan. Bagaimana caranya mengetahui bahwa firman Tuhan itu telah terukir di hati kita? Kalau firman Tuhan itu sudah biasa kita lakukan. Ya. Jadi contoh misalnya ada firman Tuhan, hormatilah ayah ibumu, hormatilah orang tuamu, ya. Itu dari 10 perintah Allah itu ada 10 itu perintah Allah yang keberapa itu? Ayo, ada yang bisa menjawab? Perintah Allah yang keberapa itu? Halo? 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 Ada orang kok? Ada, Bu. Siapa ini yang mau mencoba menjawab? Siapa yang mencoba menjawab nih? Ayo. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati orang tua itu hukum yang keberapa dari 10 hukum perintah Allah? 5. 4. Siapa yang bilang keempat tadi? Yang jawab keempat, Ibu enggak bisa lihat karena Ibu share screen, Nak. Siapa ya? Siapa tadi? Esther Tari kok? Atau Melisa? Suara cewek? Atau aduh, siapa nih? Adiknya Noel nih siapa? Aduh, Ibu ini otak nih suka error. Wita, Ibu. Wita. Siapa tadi yang jawab? Yang keempat. Yang menjawab keempat tadi siapa? Sama-sama jawab. Hah? Sama-sama jawab? Iya, siapa tadi? Siapa tadi, Nak? Noni ya? Noni, Melisa, dengan siapa, Le? Coba buka di dalam tunggu ya.
Buka di dalam Keluaran 20. Coba buka dulu. Keluaran 20 semua buka Alkitab. Keluaran 20 ayat 1 sampai 21. Coba lihat. Hormatilah ayah dan ibumu itu ada di ayat berapa. Dan lihat itu hukum yang keberapa. Ayat 12 hukum kelima. Hukum kelima. Siapa ini yang jawab? Dwita, Ibu. Wita. Good job, Wita. Thank you, Wita. Wita dapat emas 1. Hari ini cuma 1, Sah. Wita dapat emas 1, Wita. Oke, good job, Wita. Nah, jadi hormatilah ayah dan ibumu itu hukum yang kelima, sayang. Anak-anak. Nah, misalnya, itu hukum loh, itu undang-undang dasar loh. Undang-undang dasar tuh tidak bisa diubah. Kalau undang-undang dasar diubah berarti mengubah negara tersebut. Sama seperti undang dasar 45. Tidak boleh diubah. Tidak boleh diamandemen, ya. Jadi apalagi pembukaan undang dasar 45 itu susah. Apalagi kalau sudah filosofinya yang diubah, waduh. Jadi apalagi ini firman Tuhan. Nah, hukum yang kelima, hormati orang tuamu. Lalu, kita nih jengkel. Seringkali, apalagi anak-anak yang ibu nggak tahu ya, semoga nggak ada sih di antara kalian. Kalau disuruh mamanya bantu cuci piring, kalau disuruh mamanya masak nasi, aduh mama ini kerja pulang kerja capek, pulang juga pengen makan, biar nanti mama tak usah masak, beli lauk, besok kan sekolah. Tolong dong, kan sambil sekolah online nih kan bisa cuci piring kok, sapu rumah kok, masak nasi kok, kan hanya pakai rice cooker kah. Nah, sementara besok nih SMP kok. Ya toh, jadi bantu mama begitu. Aduh, lakukan ini dengan hati pung berat, seperti bawa kontainer, berapa ratus ton begitu. Baru mulut ini maju monyong berapa senti, lalu kemudian pakai kaki, hentakkan kaki. Orang tua tidak lihat tapi Tuhan lihat. Roh Kudus lihat, dan Roh Kudus bilang, oh, bukankah dalam hatimu harus ditulis? Hormatilah orang tuamu. Nah, itu kalau terus-terusan masih ditolak, belum tertulis. Tapi kalau sudah tertulis itu kelihatan dari waktu kita melakukannya itu dengan sukacita. Oh iya, firman Tuhan ini sudah jadi bagian saya, jadi saya melakukan ini dengan sukacita. Begitu. Nah, itu caranya ya. Jadi hari raya Pentakosta adalah hari di mana Allah mencurahkan rohnya. Roh kudusnya, roh yang sangat kudus. Pertama, waktu Roh Kudus dicurahkan masuk dalam diri kita, dia bongkar semua yang buruk-buruk, semua yang kebiasaan-kebiasaan buruk dengan cara apa? Mengingatkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan tertulis di hati kita. Jelas ya sampai di sini. Itu Shavuot. Oke, next slide ya. Ya. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kembali, ini sudah pernah Ibu ajarkan di umum, tapi waktu itu tidak ada diskusi, jadi kalian mungkin juga mendengarnya sambil ngantuk-ngantuk supaya tahu. Jadi kalian juga bisa cerita kepada orang lain ya. Nah, coba buka Alkitabmu di Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 16. Keluaran 19 ayat 16. Keluaran 19 ayat 16. Ibu minta tunggu ya, siapa ya? Oke. Gerson. Tolong Gerson baca nak. Keluaran 19 ayat yang ke-16. Gerson. Gerson. Keluaran 15 ayat 16, Ibu. Ya.
Ngeri dan takut 19, menimpa ayat mereka. 16, oke, Oh, silahkan. 19. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu Keluaran. Keluaran 19 ayat Keluaran 15. pasal yang ke-19 ayat 16. Dan Salah ya tadi, nak? terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guru dan kilat dan awan di atas gunung dan bunyi sangkakala yang seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Yang sangat keras, terus lanjut. Sehingga, halo Gerson? Gerson? Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Oke. Perhatikan ya. Kalian perhatikan. Jadi waktu Allah menurunkan firman-Nya, mau mengukir firman-Nya di dua loh batu itu, kejadiannya adalah di hari yang ketiga pada waktu terbit fajar. Terbit fajar ini berarti sekitar jam 4 pagi, jam 4, jam 5 ya. Tiba-tiba ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung. Ini seperti gunung mau meletus. Kalian pernah lihat nggak di YouTube itu Gunung Merapi waktu mau meletus kan kelihatan ada awan, kemudian ada api naik ke atas. Tapi ini kilat ya dari atas ke bawah. Kemudian ada guru, ada bunyi. Artinya apa? Yang luar biasa apa? Dan bunyi sangkakala yang keras. Ini Ibu masih bertanya-tanya, bunyi sangkakala ini dari surga atau sangkakalanya orang Israel? Ini masih pertanyaan, karena pada saat itu orang Israel belum jadi tentara. Nah, sangkakalanya ini mesti dilihat sangkakala ini dari perak atau sangkakala, tunggu ya Ibu lihat sebentar ya. Sangkakala dari tanduk domba. Kalau tanduk domba berarti orang Israel yang bikin. Nah, itu panggilan untuk menyembah. The cloud and the voice of trumpet. Trumpetnya, shofar. Berarti mereka orang Israel. Shofar. Dari shofar. Jadi mereka meniupkan itu ya, tiupan trompet itu. Tuhan suruh soalnya ya. Jadi sangkakala yang sangat keras. Artinya apa? Ini satu kejadian suasana yang sangat mengguncangkan hati. Suara yang begitu menggelegar, menimbulkan rasa seperti kayak gentar, rasa dahsyat. Karena apa? Kehadiran Allah. Hal yang sama waktu orang dipenuhi Roh Kudus, perasaan itu, sensasi itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita merasa, wow, ini Allah. Ada rasa, wah, sukacita yang sukacita ya, takut ya segala macam rasa, tapi itu semua perasaan yang sangat kudus yang menghasilkan kemerdekaan jiwa yang luar biasa. Nah, kalau yang belum mengalami ini, kalian harus mengalaminya. Nah, di ayat 17 dikatakan bahwa Allah kepengen ketemu. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Mereka ketemu Allah. Orang dipenuhi Roh Kudus itu langsung ketemu Allah secara pribadi. Mata tertutup dan tiba-tiba kamu tidak ingat bahwa di kiri kananmu ada orang. Kamu tidak ingat, yang kamu ingat adalah di depanmu ada Allah, di belakangmu ada Allah, di kirimu ada Allah, di atasmu adalah Allah, ada Allah, di bawahmu ada Allah, di sekelilingmu ada Allah, dan kamu sedang dipeluk, dan kamu sedang menangis, yang kamu tidak ngerti kenapa kamu menangis, dan kamu sedang tertawa, yang kamu tidak mengerti tertawa. Kenapa? Gara-gara apa? Dan kamu merasa takut, dan kamu merasa gentar, dan kamu merasa sukacita, campur aduk semua itu, dan tidak pernah kamu rasakan itu. Tapi waktu kamu merasakan itu, kamu benar-benar merasa bahwa kamu aman, bahwa kamu dicintai, bahwa kamu penting bagi Allah, dan bahwa kamu ini yang adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Itu rasa yang terjadi ketika Hari Raya Pentakosta melanda setiap orang. Sama seperti ketika Syafuat pertama dialami oleh orang-orang Israel. Mereka ketemu Allah. Mata tertutup mungkin untuk kita ya.
Waktu Ibu dipenuhi Roh Kudus itu waktu Ibu tutup mata di gereja GPPS Surabaya. Tutup mata, banyak orang kiri kanan, kita semua berlutut, berdoa setelah menyanyi, memuji. Lagunya cuma satu. Turunlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu supaya dunia mengerti salibmu. Turunlah perjanjianmu, aduh lupa Ibu kata-katanya. Nyanyi itu sampai kita kemudian dipenuhi Roh Kudus. Dan tiba-tiba Ibu gemetar rasa itu tadi, perasaan seperti itu. Waduh, ini Allah datang. Kayak ini sosok yang maha, lalu dalam keadaan tutup mata ini terang benderang semua, terus lupa, nggak bisa dengar lagi. Tiba-tiba di sebelah kanan tuh menangis duluan sebelum Ibu dipenuhi Roh Kudus. Yang sebelah kanan sudah menangis teriak manifestasi karena sudah dilawat Allah. Lalu pas waktu giliran Ibu dapat itu yang teriakan kiri kanan depan belakang itu sudah nggak terdengar sama sekali. Kayak Ibu sendiri berada di tempat yang begitu nyaman, air mata ini keluar, terus mulut lidah ini bergerak-bergerak, nggak tahu ngomong apa, nggak ngerti juga. Tapi dalam hati ini rasa, wow, speechless, nggak bisa diucapkan. Dan itu satu hal yang luar biasa, itu surga. Nah, itu Pentakosta, itu Syafuat bagi kita orang Kristen. Makanya bagi yang belum merasakan kepenuhan Roh Kudus, kalian jangan cuman karena hari raya itu tiba harinya datang ke gereja, dengar khotbah, tapi kalian enggak nikmati. Kalian harus nikmati. Gimana caranya? Gampang. Minta. Firman Tuhan bilang, minta maka akan diberi. Nanti pada pelajaran berikutnya Ibu akan ajarkan itu ya secara spesifik. Tapi ini pembukaan dari pengertian Syafuat dan Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu sama seperti Syafuat. Tujuannya adalah Allah ingin mengukir, menurunkan firman-Nya. Kalau dulu mengukir firman di loh batu, di hari raya Pentakosta, Allah menurunkan Roh Kudus-Nya. Untuk Roh Kudus itu diberi kuasa oleh kita. Kita menyerahkan kuasa atas hati kita. Kita menyerahkan kuasa atas pikiran. Seluruh kehidupan kita, kita serahkan pada Roh Kudus. Dan Roh Kudus bebas menulis firman-Nya di hati kita. Setiap detik, setiap saat, sampai nanti kita dipanggil pulang ke surga oleh Bapa. Nah, itu hari raya Pentakosta. Sampai di sini ada yang mau tanya? Boleh dibuka kameranya? Silakan dibuka kameranya. Thank you, Esther. Tolong dibuka kameranya semua. Guys. Ya, ini dia. Kameranya Ibu. Oke, tak bukanya juga ya. Sebentar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Aduh, susah sekali buka kamera nih. Tuh kan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Silakan, tanya loh. Hari ini ada satu yang dapat emas ya, Wita ya. Oke, Wita ingat itu ya. 2 minggu lagi waktu Ibu khotbah. Minggu depan nanti yang khotbah itu David Huki, Kak David Huki. Minggu depannya lagi Ibu. Jadi minggu ketiga Ibu khotbah. Nah, pada waktu itu nanti diserahkan ya emasnya. Emasnya sudah ada di Ibu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Elia nggak tanya. Samuel? Tidak ada. Oke. Guys, yang lain nggak ada? Esther, Noval, Noni, paham ya? Jadi kalau belum menikmati baptisan, tanda pertobatan, segera tanya papa mama, apa saya boleh mulai dibaptis? Setelah dibaptis, yang belum menikmati dipenuhi Roh Kudus, merayakan secara pribadi, mengalami secara pribadi Syafuat, minta pada Bapa di surga, saya kepengen pengalaman Syafuat, saya kepengen Pentakosta Bapa. Ibu dipenuhi Roh Kudus setelah dibaptis, tapi ada orang dipenuhi Roh Kudus sebelum dibaptis. Macam-macam. Yang penting kita harus menikmati Syafuat Pentakosta itu, ya. Oke, sampai di sini dan sekarang Ibu akan share screen
untuk pelajaran bahasa Inggris kita ya. Sabar ya. Learn English with Jennifer. Lesson 38. Good morning, Natasha. Good morning, Jennifer. How are you today? Fine, thanks. How are you? I'm doing well. I'm doing well. Do you know what today is? What is today's date? The month is February. February what? 29th. And what year is it? Think of your numbers. Yes, 200. What? Well, 2012. 2012. February 29th, 2012. February 29th. 2012. You mixed them up. 2012. 29th. That's special, right? Usually we have 28 days in February, but this year in 2012 we have 29 days. So 2012 is special. We call this leap year. Leap year atau kabisat. Leap year. Bahasa Indonesia kabisat. How many? Okay, February usually has 28 days. How many days do we have in 1 year? In 1 year, how many days do we have? 300? 365. 65. But in leap year, how many days do we have? 300? 362. Plus 1. 60. Right? Because we usually have 365 days. And in leap year, we have 1 day more. What? 366. So it's special. 366. Usually we have 365 days, but in leap year we have 366 days. So leap year is 2012. We had leap year in 2008, 2012. When's the next leap year? 2016. Yes, 2016. So every 4 years. Every 4 years we have leap year. Leap year. Exercise. Answer the questions. 1. How many days does February usually have? Ya, pertanyaannya ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah berapa hari biasanya dalam bulan Februari itu hari-hari berapa hari biasanya dalam bulan Februari ya. How many days does February usually have? Kenapa dia pakai have? Kenapa enggak pakai has? Karena sudah ada does. Ini sudah mulai masuk dalam grammar yang cukup rumit. Jadi perhatikan ini ya, ikuti saja ya. Ingat-ingat. 28. 2. How many days are there in a year? 365. 3. When it is leap year, how many days are there in February?
Oke. Nah, English lesson-nya sudah, Bible lesson-nya sudah. Ada pengumuman begini. Tidak selamanya di kelas ibu saja ada kuesioner yang berhadiah emas. Tapi nanti di kelas-kelasnya coach yang lain, tapi ibu yang memberi pertanyaan. Supaya lebih adil, karena apa? Karena ada Elia dan ada Samuel yang papa mamanya adalah menjadi coach di kelas ini. Nah, sehingga dengan demikian supaya adil bagi semua orang, maka yang memberi pertanyaan adalah ibu. Tapi baiklah kiranya seperti tadi pagi waktu ibu serahkan emas kepada anak-anak, baik kepada Elia maupun kepada Melisa, emas ini adalah simbol firman Tuhan. Kalian bukan cari emas, tapi kalian cari firman Tuhan. Amin. Jadi ketika kalian diajari firman Tuhan ini, diingat sama seperti kalian menerima dan mengingat, menghafal, mengingat, menyimpan ilmu. Ini lebih berharga daripada ilmu yang kalian pelajari di sekolah maupun di manapun kalian pelajari. Jadi firman Tuhan disimpan. Nah, itu tujuan utamanya. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang hebat. Karena orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada ceritanya orang itu tidak sukses. Semua menjadi sukses ya. Kemanapun dia pergi, ke daerah yang sulit sekalipun, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Dan orang itu menjadi biji matanya Tuhan ya. Itu saja. Nah, setelah ini mari Ibu minta yang belum bersuara ini adalah tunggu ya. Samuel, tolong tutup dalam doa, ucap syukur. Kemudian Samuel juga berdoa untuk semua coach yang ada supaya mereka sehat, supaya mereka diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan terus, ya. Mari silakan Samuel, tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai ibadah Tuhan. Tuhan berkati kami, baik kami mengerti tentang firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati coach yang lain ya Tuhan. Semoga sehat dan kuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you guys. See you. Tuhan memberkati ya. Shalom, shalom. Ibu tutup kelasnya ya. Ya. Shalom. Shalom, Ibu. Sampai jumpa.